tidak mengalami dampak yang signifikan terhadap warga Surabaya. Karena saya yakin BBM ini adalah pusat perekonomian. BBM naik, semuanya akan naik. Saya harap Pak Wali punya kebijakan yang khusus terkait tentang hal ini, menangani hal ini. Yang kedua itu, entah masalah angka kemiskinan yang harus tetap dijaga di kota Surabaya, dan juga tentang lapangan pekerjaan yang harus ditingkatkan di Surabaya, ataupun inflasi khususnya di Surabaya ini tidak menurun. Yang ketiga terkait tentang BLT yang dari pusat. BLT yang dari pusat ini sudah mau digelontorkan terhadap daerah-daerah. Kejadian pada masa lampau yang sudah menangani terkait tentang BLT itu, saya rasa BLT itu di warga Surabaya bukan dirasa lagi. Itu teman-teman PJP di Surabaya sudah mensurvei dan sudah memiliki datanya, tidak tepat sasaran. Yang katanya BLT itu khusus warga yang tidak mampu dan sebagainya. Ternyata ada yang mampu mendapat BLT, ada yang tidak mampu tidak mendapat BLT. Itu yang kami harapkan, dan kami di sini akan tetap berdiri sebelum menemukan kebijakan-kebijakan yang pas buat masyarakat Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Terima kasih. Yang disampaikan hujan, Pak. Yang pertama, yang terkait dengan BBM. Kalau teman-teman ini tidak sepakat dengan kenaikan BBM, tolong berikan surat kepada saya. Nanti kita hantarkan berbarengan kepada pemerintah pusat. Jadi ini kita tanda tangani, kita hantarkan ke pemerintah pusat. Itu terkait dengan BBM. Yang kedua, pemerintah Surabaya tidak peduli mau naik BBM atau tidak. Karena hari ini kalau teman-teman mau lihat, seluruh aset pemerintah kota Surabaya sudah kita gunakan, dikerjakan oleh masyarakat Surabaya yang masuk ke dalam daftar masyarakat berpenghasilan rendah. Semuanya asetnya. Kalau adik-adik mau lihat yang ada di Kertajaya, Viaduk, itu yang bekerja orang MBR semuanya. Kita sudah latih pendapatannya dalam satu tempat itu 88 juta per bulan. Dari jualan yang tempat kita sediakan. Ada yang cuci mobil, semuanya dari MBR, dari adik-adik kita yang belum bisa mendapatkan pekerjaan untuk menambah penghasilan. Yang ketiga, yang kita lakukan untuk sentra wisata kuliner, retribusi kita hilangkan agar mereka mendapatkan pendapatan dulu di atas 1,5 juta. Ini yang kita lakukan. Kalau pendapatannya di atas 1,5 juta, baru dikenakan retribusi. Enggak, ya dikasih retribusi. Itulah yang kita lakukan. Sehingga apa? Kalau dia pendapatannya sudah naik, penghasilannya naik, maka dia punya daya beli yang tinggi. Ketika daya beli yang tinggi, maka harganya kilo pun dia mampu. Hari ini yang kita lakukan adalah terkait dengan kenaikan pendapatan per keluarga. Saya berharap kalau tadi disampaikan BLT yang ketiga tidak pas sasaran, ayo didelok no. Kalau sekarang itu di Kemensos itu ada bantuan sosial yang dia bisa minta secara langsung. Kalau mau dilihat itu mau nang Pemkot gak melbu, nang data pusat iso melbu, atau sebaliknya. Disitulah saya berharap perannya adik-adik PMII. Kalau ternyata itu ada, sudah disampaikan. Sekarang kita juga lagi membenarkan data semuanya agar masyarakat itu tahu